Allah juga sholat, kita sholat. Nah Allah sholat, kita jadi apanya, Allah jadi apanya gitu. Jangan-jangan kita imamnya, Allah makmumnya gitu. Jadi kalau Allah jadi imam, kita jadi makmum, ya apapun kata imam kita ikutin. Kalau ibadah artinya mengikuti petunjuk Tuhan, bisakah kita ibadah tanpa terhubung gitu? Ya kan terhubung dulu kan. Nah, jadi mungkinkah ibadah tanpa sholat? Nggak mungkin. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, masih di dalam keseruan untuk kita menyelami sholat. Kita udah banyak membongkar gitu ya dengan perspektif-perspektif, dan kita selalu mendisklaimer diulang-ulang bahwa keberadaan kita ini bukan untuk meyakinkan sesuatu, dan kita ini fakir gitu ya. Kita terus belajar, kita terus menggali, dan mungkin hashtagnya semua guru, semua murid. Kita sesama murid semesta yang terus belajar dengan kesadaran bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, jadi lebih baik kita terus mencari tahu. Kita akan mendalami lagi konteks di mana sholat. Di mana rata-rata kalau saya nanya orang begitu dengar kata ibadah, ting, langsung. Yang perdana kalau dalam perspektif teologis Islam gitu ya, langsung kepikirannya adalah sholat gitu. Jadi ibadah sama dengan sholat gitu. Jadi seakan-akan mau ibadah itu yang paling kental itu adalah sholatnya gitu. Nah, kita akan menyelami sholat itu ibadah, maksud sholat itu ibadah itu seperti apa sih? Langsung aja. Mas Ani. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita bahas kali ini sholat itu ibadah. Ibadah tuh kan artinya kan mengabdi gitu ya. Atau ibadah itu juga mempersembahkan, menyembah. Kalau di surat 51 ayat 57 kan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kalau di sholat itu juga beberapa kata-katanya itu menunjukkan bahwa sholat ini adalah ibadah, seperti misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Atau misalnya di Al-Fatihah bilang iya kana abudu wa iya kana stain. Hanya kepada engkaulah aku beribadah gitu kan. Jadi kita mesti tahu apa sih yang dimaksud sholat itu ibadah. Nah, ibadah itu artinya sebenarnya melaksanakan kehendak-kehendak Allah di dalam hidup kita. Gitu. Jadi kehendak Allah tuh bukan hanya dikecilkan hanya yang terdapat di kitab suci aja. Karena kan kitab suci hanya salah satu cara Allah berkomunikasi. Ya. Allah bisa berkomunikasi lewat kitab suci, Allah bisa berkomunikasi lewat tanda-tanda alam. Makanya ada kitab tertulis, kitab tidak tertulis gitu kan. Atau bisa juga lewat pengalaman hidup sehari-hari, itu juga cara Allah berkomunikasi kan. Jadi melaksanakan kehendak-kehendak Allah itu artinya di dalam kita sholat, kalau kita kemarin udah bicara hakikat, maka Allah berkomunikasi kepada kita, Allah itu selalu maha berkehendak gitu. Saya ini harus ngapain, ngomong apa, segala urusan kita serahkan kepada Allah kan, termasuk kemarin urusan membaca aja kita serahin kepada Allah gitu. Jadi biarlah semua yang saya lakukan, saya ucapkan ini adalah Allah yang sedang melaksanakan urusan-urusannya gitu, kehendak-kehendaknya. Artinya di situ perlu let go atau mengkolapsing atau meruntuhkan keinginan-keinginan kita dulu gitu. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu itu menjadi bernilai ibadah, atau artinya adalah kegiatan itu kita persembahkan kepada Allah dan melaksanakan kehendak-kehendaknya gitu. Jadi baik yang kecil maupun yang besar gitu ya. Jadi gimana caranya bisa melaksanakan kehendak Allah kalau tidak terhubung kepada Allah gitu. Berarti harus terhubung dulu. Lalu Allah berkomunikasi kepada kita, lalu apapun yang dikomunikasikan itu kita laksanakan, kita sadari, kita alami sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi pertama di sini harus ada kesadaran bahwa hidup ini ada Allah punya kehendak, rencana dan sebagainya. Lalu yang kedua kita terhubung kepada Allah dengan cara yang kemarin tuh ya, tumanina, here and now dan sebagainya itu. Begitu terhubung, Allah memberikan petunjuk yang kita harus memilih. Kalau di surat 67 ayat 37-40-an 6 tuh, kamu boleh memilih di dalamnya sesuai apa yang kamu sukai di dalam kitab itu ya. Artinya Allah memberikan petunjuk dalam bentuk pilihan. Ya kita pilih sesuai kehendak Allah gitu.
dan kita laksanakan gitu. Dan semua itu berarti sedang menjalankan kehendak-kehendaknya dalam hidup ini gitu. Nah, itu baru boleh disebut sebagai ibadah gitu. Jadi ibadah bukan sekedar hanya tata cara peribadatan syariat, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan kalau itu terhubung sama Allah, Allah berkomunikasi kepada kita, kita lakukan sesuai dengan kehendaknya, kehendak kita runtuhkan, maka itu bisa disebut sebagai ibadah gitu. Jadi segala sesuatu jadi bisa jadi ibadah gitu. Kalau hasil dari perbuatan itu didapat dari ketika kita sholat dan terhubung kepada Allah. Tetapi ketika kita melakukan hari ini gue mau ngapain ya, misalnya bangun pagi acaranya apa gitu, langsung saya bikin rencana sendiri gitu, hari ini saya mau ini. Lupa bahwa ini kan kemauan gue semua nih, keinginan gue semua yang gue tulis ini gitu. Dia lupa bahwa Allah kan punya kehendak juga, hari ini Allah mau saya ngapain sih gitu. Kalau kita diam dulu, tenang dulu, tumanina dulu, hireno, segala macam terhubung, dan kemudian kita berkomunikasi. Sebenarnya berkomunikasi dengan Allah tuh bukan berkomunikasi dengan seperti kita berkomunikasi dengan sosok yang lain. Kan makanya kita bilangnya aku ya, bukan dia gitu. Ya kan? Tapi ini mungkin nanti kita bahas di episode terakhir aja nih tentang sholat. Kenapa disebut aku ya? Tapi di dalam kesempatan ini saya cuma kasih tahu bahwa kita berkomunikasi dengan Allah lewat sholat tuh kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri sebenarnya. Cuman dalam aku yang aku satu gitu. Itu kan aku berkomunikasi dengan aku gitu. Jadi kayak ngomong sendiri itu bukan sebenarnya. Sama pihak lain gitu kan. Jadi kalau lagi misalnya pagi-pagi gitu ya, bangun tidur, mandi gitu, sambil mandi kita kayak dialog sendiri gitu ya. Kayaknya hari ini mesti gini, mesti gitu, mesti gini, mesti gitu. Tapi dilihat gue keinginannya dulu. Itu namanya berkomunikasi gitu. Kayak ngomong sendiri sebenarnya kan. Tapi itu namanya komunikasi sama Tuhan tuh ya gitu. Itu bukan yang kayak ada sosok depan kita lalu suaranya beda gitu, enggak gitu. Nah misalnya Tuhan kalau kasih komunikasi, Sony kamu hari ini kamu kan ada jadwal ini, nanti dikasih tahu tuh jadwal ini ya, kamu lakukan ya caranya gini. Oke, saya jalankan hari ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan komunikasi saya di pagi hari dengan Allah, yaitu aku yang satu, aku satu itu. Yang suaranya adalah aku gitu. Gitu. Nah, kayak ngomong sendiri pagi-pagi. Nah, nanti kita jalankan hari itu, lalu malamnya kita evaluasi, Allah mana yang hari ini nggak sesuai gitu. Besok better gitu, besok lagi better. Sehingga di satu titik di mana, ternyata yang terjadi hari ini semua adalah kehendakmu semua gitu. Agendanya Allah gitu. Itu namanya sholat itu ibadah gitu. Jadi pada dasarnya kan kalau sekarang kita bicara di bahasa pasar gitu ya Mas Sony, bahwa ibadah itu adalah certain ritual gitu ya. Sesuatu ritual yang ketika ada startnya gimana, finishnya gimana, di dalamnya tata cara. Justru malah mungkin ketika kita melakukan sholat tetapi tidak ada keterhubungan, ya sholatnya juga bukan ibadah. Bukan. Ya? Jadi kata kunci ibadah adalah keterhubungan, di mana apapun yang kita lakukan adalah bagian dari apa yang dikehendaki sama Allah gitulah kira-kira. Sip, thank you Mas Sony. Nanti aku akan balik dengan konteks how to-nya seperti biasa. Mungkin kita ke Bang Damai dulu Bang. Ibadah nih Bang, seru nih. Terima kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman Tiga Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah dalam arti luas itu kan menyangkut kehidupan. Tapi kita mulai dari apa yang dipahami oleh teman-teman atau saya sendirilah, saya bilang. Tahap awal kan kita memisahkan antara ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Benar banget. Kerjaan sendiri, sendiri, terus ke sekolah sendiri, berkeluarga sendiri, terus ibadah itu ya ritual gitu. Bahkan dalam kehidupan duniawi kita, boro-boro mengikuti kehendak Allah gitu. Ya kan? Ya ini kan kehendak gue gitu. Nah pada saat kita ikuti kehendak gue, meskipun saya sudah berupaya ini yang terbaik menurut versi gue, aku tiga, ternyata kok berantakan gitu. Atau katakanlah sesuai dengan kehendak gue. Saya nyebut gue itu aku tiga lah, aku satu gitu. Aku tiga. Katakanlah berhasil. Apa yang gue inginkan, gue rencanakan berjalan. Ternyata setelah berjalan, gini doang nih. Ada kekecewaan, ada suffering,
Nah, coba lagi. Terus dari sini ada satu perspektif agama, teologi yang ngajak kita hidup itu ibadah, ayo ibadah dong. Nah, mulailah ada satu kesadaran terhadap ini ada aktivitas yang disebut ibadah. Nah, yang paling nyata dalam sehari-hari ya berdoa, sholat, ya dan seterusnya. Ritual sholat lah. Sekarang setelah kita diskusi di 3 fakir, harus ditegaskan nih sholat secara hakikatnya dan ritualnya gitu. Iya. Nah, dari sini tema kita hari ini kan kita mau bicara sholat itu adalah ibadah. Nah, karena kita bingung mana nih kehendak gue itu penamaan aku 3, dan kehendak aku 2 atau rohku atau Allah nih. Karena kita bingung, separate self. Wah, ini banyak yang bingung tuh. Banyak yang bingung tuh gitu. Nah, dibangkitkanlah dari kalangan yang bingung ini yang udah sadar Nabi. Dari kalanganmu dibangkitkan seorang Nabi. Iya. Dari si para akut 3 gitu ya. Kumpul lu. Kalian bingung kan ngapain kan? Menderita terus nih kalian samsara gitu. Nah, dari kalangan itu dibangkitkan Nabi. Nah, Nabi ini sudah tahu aku sejati, bahagia. Nah, dia mencontohkan. Masih terlihat 2 nih. Dia dagang, dia berperang segala macam. Tapi juga dia meditasi, ritual. Nah, sampai muncullah ajaran-ajaran. Karena seorang nabi, seorang utusan itu sudah bisa berkomunikasi, terhubung terus mal. Nah, dari situ akhirnya seorang nabi akan mengajarkan, gini loh caranya supaya kamu menyadari kehendak Allah itu. Bahkan kan kalau kita dengar para ustadz kalau khutbah, bertakwa adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan kan gitu. Benar. Maksudnya perintah yang mana nih? Bertakwa. Bertakwa itu kan hidup sadar sebetulnya. Melakoni dengan sadar gitu. Apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, dari sini perjalanannya baru mulai, rupanya apapun itu jalan, berbicara, terus juga berumah tangga, terus berperang, berdagang, kerja. Itu ternyata bisa ibadah ya gitu. Tapi supaya bisa itu jadi ibadah, latihan dulu nih yang pendek-pendek. Nah, di situ saya sedang menggambarkan kepada teman-teman asal usulnya begitu. Karena kita tidak tahu, gue itu tidak tahu bagaimana menjalani kehendak Tuhan. Karena gue belum kenal dia, maka gue butuh dikasih contoh. Nah, disitulah muncul ritual. Nah, belakangan setelah ritual ini sebagai praktek menjalani kehendak aku sejati itu, kehendak Tuhan itu, tapi sudah mengalami distorsi Kang Abu. Ya. Ini kayak shortcut cerita histori sejarahnya nih. Gitu. Nah dari sini akhirnya kalau orang sudah bisa mempraktekkan kehendak aku, kehendak Allah itu dalam ritual sholat, terbawa dalam kehidupan. Kan ini yang disebut jadi ibadah kan. Kita bikin begini ibadah. Kenapa? Karena kita belajar mengikuti kehendaknya. Memilih tema, merespon. Bahkan usulan dari teman-teman pun bagian dari cara kita untuk menangkap kehendak Tuhan dong. Yes. Iya kan? Yes. Apakah suara permintaan paling banyak itu kehendak Tuhan? Enggak, kita cek juga. Ya, sebagai manusia yang separate self, kadang salah, kadang tepat gitu. Gitu. Jadi saya ingin menegaskan di situ. Ritual sholat itu adalah latihan, kayak semacam pembiasaan agar kita menyadari kehendak Tuhan. Dalam porsi-porsi pendeknya gitu loh Kang Abu. Baru kita mulai jalankan dalam kehidupan itu sebagai sholat, sebagai ibadah. Baru kita mengerti ayat itu yang tadi dibaca Ad-Dzariyat itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kan? Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi ketika seseorang sudah bisa, oh ini kata-kata dari Tuhan. Ini gerak dari Tuhan. Ini gerak napas dari Tuhan. Itu 5 menit saja seperti itu kan luar biasa. Dan itu terbawa dalam kehidupan. Nah,
perluasan perspektif seperti ini akan membantu kita senang berlatih gitu loh. Saya ingat kalau di dalam training Kang Abu, kalau kita mengajarkan kerjasama teamwork, kan ada simulasinya. Simulasinya apa? Ada role playing. Bahkan haji itu pun role playing tuh. Iya, betul. Versi gladi resik-nya dulu deh gitu. Kalau di gladi resik-nya udah oke, nanti ke bawah dalam kehidupan. Jadi ritual sholat, kalau kita ikuti pembahasan sholat ini kan kita sedang mau menjelaskan itu yang saya paham. Jadi akhirnya nanti kita akan mulai terbiasa. Saya nggak tahu metodenya, cara berdoa gimana sih gitu. Kan kita nanya orang yang sudah mahir dong. Kata-katanya gimana sih? Kalau orang kampung datang misalnya diundang makan di hotel bintang 5, itu orang gimana gitu kan? Gimana sih table mannernya gimana sih gitu loh. Nah kita ikutin aja rule-nya itu. Coba kalau kita geser aturan itu sebagai cara Tuhan mendidik manusia untuk menselaraskan kehendak separate self-nya lebur dalam kehendak Tuhan. Atau kehendak Tuhan itu mengikuti mendominasi kehendak separate self. Supersede kalau bahasa Inggris. Iya, superimpose ya, superseding gitu. Nah, saya melihat ritual-ritual itu begitu dan sholat sebagai ibadah akhirnya begitu. Tapi pertanyaannya nih, apakah kalau dalam ritual saya itu sudah jadi ibadah? Ketika kita melakukannya berat, tidak mengikuti kehendaknya dong. Sama seperti menjalani hidup ini. Ketika kita menjalani hidup itu sesuai dengan kehendak separate self, capek banget. Jadi dari sini, sholat dalam arti luas lagi, kehidupan ini melelahkan nggak? Gitu. Pada separate melelahkan. Saya juga suka cek itu kan. Ini kayaknya sholat yang tadi malam ritual itu kayaknya itu separate self nih, kayaknya nggak dapet banget gitu. Rada-rada kepaksa nih. Meditasi juga tuh pegal banget nih, kesemutan, nyamuk ada lagi ini. Iya. Tapi kalau dapat ini enak banget nih. Benar. Gitu maksud saya gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah lagi terfokus pada enggak, eksperimen aja. Cuman jangan, nah ini menarik lagi nih. Kan nggak tahu kayaknya saya cara begini lebih oke deh. Ya maksudnya konsisten gak gitu. Iya. Kita mesti humble juga gitu. Saya kan pernah bilang Kang, bagi saya pose begini, ini saya kadang otomatis tuh. Begitu misalnya kita lagi Zoom kan, tiba-tiba ada yang ngomong itu, pertanyaannya itu menggetarkan. Itu kan dia itu yang berkehendak kan, dia yang berbicara kan. Itu otomatis begini tuh Kang. Enggak. Ya ternyata memang di tradisi tertentu suka pakai begini. Di Bali suka pakai begini. Betul. Nah gimana dengan yang ini? Kalau sekarang kan yang musim ini kan. Yang musim ini. Gini-gini. Gini-gini juga. Ini beda tipis ada yang mana. Nah jadi maksud saya gitu Kang. Jadi Oke. Kalau sudah terbuka pada kita, di situ ada ketakjuban. Saya sering loh Kang Abu, ketika kita diskusi begini, wih ini kok aku baru ngeh setelah keluar dari Mas Sony misalnya, Kang Abu. Itu kan kehendaknya kan? Betul. Tapi aku pengen ke hal yang agak sedikit simpel dulu Bang Dame. Kenapa ya di situ disebutnya kholaqtul jinna wal insa, ada jin, ada manusia gitu Bang Dame. Ini jadi ingat ya, banyak banget yang nanya kenapa ada jin, ada manusia. Mungkin agak sedikit, mungkin ini agak out of topic ya, cuman kan kenapa yang disuruh ibadah itu ada jinnya, ada manusianya? Mungkin sedikit aja Bang Dame, ada sesuatu nggak yang bisa dielaborasi? Ya, dari Mas Sony tambahin. Mas Sony kan nanya dulu tuh. Saya dari sisi bahasa dulu Mas. Ya. Saya waktu belajar filosofi tentang teks-teks, jin itu kan ada namanya wujud jihni Mas. Wujud apa? Jihni. Jihni, oke. Jihni, jin atau jannah. Itu biasa jin itu sebenarnya mental existent. Mental existent. Oke. Hidden. Kan? Hidden. Yes. Keberadaan mental. Mental kan hidden. Yes. Jadi
Kadang-kadang saya coba vulgar, tapi ini jangan terlalu percaya-percaya amat lah. Seperti 3 mata. Cuman ini sering saya pakai juga. Oke. Dan ini juga saya jadikan pegangan hidup. Manusia setelah dia meninggalkan tubuhnya, dia jadi apa kalau dia belum bisa menyatu atau lebur? Dia kan menjadi keberadaan mental. Oke. Ada jadi golongan setan. Iya kan? Ada yang baik-baik. Ya. Oke. Jadi manusia-manusia yang sudah meninggal, manusia kan disebut mati kan meninggalkan tubuhnya. Dia jadi apa? Keberadaan apa? Keberadaan jin. Hidden ya? Hidden. Yes. Berarti ini mungkin mau bicara tentang mental dan fisik kali ya? Iya. Iya kan? Iya betul. Artinya sholat itu tidak hanya dalam gerakan fisik, tubuh, tetapi juga mentalnya ikut. Oke. Makanya ada keberadaan-keberadaan hidden yang juga beribadah. Oke. Itu dikategorikan semuanya jin. Tapi kan sudah tersebar selama ini jin itu ada makhluk begitu. Ya bisa juga. Iya. Ada golongan penampakan bisa juga. Kalau versi buletnya kan alien. Jadi kesadaran, tapi juga belum bisa, masih ada egonya kencang. Star Wars, mainnya Star Wars gitu. Jadi maksud saya yang begini-begini sudah ada pembahasannya dulu, cuma termnya beda. Karena orang-orang modern bingung menamakannya, ya udah alien aja deh kan gitu, makhluk asing gitu. Tapi alien lebih keren sih. Lebih keren. Lebih gimana gitu. Tapi kalau di filsafat itu saya dari sampai keberadaan mental. Kan misalnya Kang Abu nih pernah nonton Golden Compass. Apa tuh? Golden Compass. Belum. Golden Compass itu yang main itu yang 007. Setiap orang itu punya ininya kan? Iya. Punya keberadaan hidden. Oh, oke. Thank you Bang Damai. Jadi ini mungkin mau mengencourage juga bahwa bukan hanya fisik tapi mentality. Yes. Oke. Mas Oni mungkin ibadah. Mau nambahin? Banyak sih ini terjemahannya, tapi mungkin kalau dilihat dari dimensi penciptaan, manusia itu ada di satu dimensi. Sementara ada dimensi-dimensi yang lain tuh masing-masing tuh saling cross interference. Ada di tempat yang sama gitu Kang Awu. Jadi karena kan ini tak terbatas ya, jadi dia menempati tempat yang sama gitu. Jadi itu yang dimensi di luar dimensi. Kalau banyak yang bilang kita tuh dimensi 3 gitu. Tapi ada 365 dimensi gitu. Jadi dimensi 3 tuh ada ruang, waktu, tempat, panjang, kali lebar, kali tinggi gitu. Jadi ada 3 dimensi kan semua ini. Tapi di dimensi-dimensi yang lain itu nggak dimensi 3 gitu. Nah makhluk dimensi di luar kita tuh namanya jin gitu. Jadi dan semuanya ini ada aturannya, mengikuti hukum semesta, ada gitu, ibadahnya. dan ada ibadahnya dan sebagainya. Cuman memang dan Al-Quran ini kan buat seluruh alam gitu ya, 8127 gitu. Jadi bahkan di surat 72 ada surat jin misalnya, ya kan, yang jin secara khusus Quran gitu kan. Jadi sebenarnya ada dimensi di luar kita. Kita tuh nggak hidup sendirian gitu. Gitu kira-kira. Jadi apakah kita, nah ini menarik ya, ternyata kalau kita memahami teori reinkarnasi gitu ya, kita itu bisa dihidupkan kembali jadi makhluk itu gitu. Dan banyak tuh misalnya buku-buku tentang past life regression gitu ya, dia pernah mengalami hidup sebagai bukan manusia gitu. Jadi sebagai jin gitu, misalnya jin ya di kira-kira gitu. Tapi karena ini nggak usah terlalu banyak diomongin karena itu dimensi bukan dimensi kita, jadi nggak terlalu banyak dikupas lah kira-kira gitu. Oke, mungkin lanjut maksudnya karena kita kaitannya sama ibadah. Sekarang tuh sering banget juga ada kata-kata gini, jadilah ahli ibadah, Mas. Ahli ibadah gitu ya. Kayak konteksnya ahli ibadah tuh mindsetnya tuh kayak ke masjid terus gitu, Mas. Jadi mindsetnya tuh adalah religius, ritual, dan konteksnya adalah sesuatu yang itu tadi kata Bang Damai adalah separate antara daily life. Jadi seakan-akan, contoh misalnya gini Mas, ini banyak banget dan sering banget lagi meeting, Allah Akbar, ibadah dulu yuk gitu. Jadi seakan-akan si meetingnya tuh gak ibadah gitu. Itu kan separate gitu ya. Nah,
Sementara begitu ada orang tuh, kamu tuh harus jadi ahli ibadah nah, jangan kerja mulu, jangan nyari uang misalkan gitu. Itu kan jadi ada sesuatu yang separate kita. Nah, pandangannya ahli ibadah dalam keseharian untuk dalam laku lah, gimana tuh Mas? Gini deh, kalau sholat ya, kan kita diajarin sholat jamaah nih. Sholat jamaah kan ada imam ya, ada makmum. Makmum ngikutin siapa? Imam. Nah, kalau Allah bilang di surat misalnya 24 ayat 46 gitu, atau 48 ayat 2 misalnya. Allah memimpin kamu menuju jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dia akan memimpin kamu. Dia jadi apa tuh? Makmum. Imam kan? Oh, Kita jadi apanya? makmumnya. Nah, jadi kalau kita itu sholat terhubung sama Allah, kan Bang Lemi juga bilang Allah juga sholat gitu, betul nggak? Allah sholat jadi apanya? Kita jadi apanya gitu? Oke. Kan kalau di surat 2152 kan apa namanya? Ingatlah kamu kepada aku juga ingat kepadamu. Kalau ingat disebut sebagai zikir atau zikir sebagai sholat, Allah juga sholat, kita sholat. Nah, Allah sholat, kita jadi apanya? Allah jadi apanya gitu? Jangan-jangan kita imamnya, Allah makmumnya gitu. Jadi kalau Allah jadi imam, kita jadi makmum, ya apapun kata imam kita ikutin. Nah, itu namanya ibadah gitu. Oke, nice. Oke. Nah, kalau hari ini Ahli ibadah. ahli ibadah artinya selalu mengikuti kehendak Imam. Imam. Oke. Gitu. Nah, hari ini misalnya nih, saya lagi napas gini nih, nggak ngapa-ngapain nih. Ya Allah, ini nggak ngapa-ngapain, napas, mesti ngapain ya? Tahu-tahu ada petunjuk. Napasmu itu adalah tasbih. Misalnya gitu. Seperti burung mengepakkan sayap. Yes. Jadi bagaimana napasmu menjadi tasbih memuji Tuhan. Ada petunjuk begitu. Itu imam lagi ngomong loh. Ikutin nggak? Gitu. Ya udah. Sekarang setiap saya napas, saya sambil tasbih gitu. Oke. Atau napas itu tasbih gitu. Napas itu tasbih. Ternyata lagi doa gitu, taunya doa itu adalah tasbih dalam diam. Jadi tasbih tapi bagusnya kamu diam gitu. Ya kan? Oke. Kamu akan kalau kamu berdoa akan aku kabulkan. Tasbih itu adalah doa dalam perbuatan misalnya. Jadi ternyata waktu saya bekerja itu saya lagi doa nih supaya keinginan doanya dikabul gitu misalnya. Ya gitu-gitu kan tiba-tiba muncul gitu. Nah, ikutin aja gitu si imam gitu. Jadilah kita ahli ibadah kalau ngikutin kehendak Allah terus gitu. Ternyata Allah ngasih instruksi terus nih si imam ini. Makanya kalau di ibadah ada konsep namanya abdi kan. Ya. Abdi itu Abdullah kan. Abdullah itu hamba Allah. Hamba artinya yang nurutin kehendak Tuhan ya kan gitu. Gitu. Jadi udah ini saya loncat ya dari tadi yang ibadah tuh sholat, zakat, puasa ini terus kerjaan gak ibadah. Tapi misalnya kerjanya kerja apa dulu gitu. Jangan-jangan di kerjaan itu kamu nggak sepenuh hati misalnya. Padahal Allah bilang, kamu kalau kerja sepenuh hati dong, pikiran ini tenang, relax. Dalam meeting misalnya kita pusing gitu, kan Allah bilang jangan pusing, kamu balik lagi ke rumah, mikirnya jadi lebih tenang, kayak gitu-gitu kan. Dibimbing gitu Kang Abu. Jadi nggak ada hubungannya sama, makanya saya suka bilang it's not what you do but your heart attitude when you do it gitu. Bukan apa yang kamu kerjakan tapi sikap hati kamu waktu melakukannya. Itulah ibadahnya gitu. Saya teringat ini Kang Abu. Ya, gimana Bang? Sebenarnya pas sesi sebelumnya waktu saya melontarkan Mr. Ogwe yang dibecandain sama Mas Sony. Ogwe itu kan tadi kan Mas Sony bilang bekerja dari rumah itu nikmat banget, bahagia. Rumah itu adalah hati kan, hati itu tempat Tuhan bersemayam. Nah, Po sebagai murid yang paling berisik gitu, dia bilang, aku tidak bisa, kalau kamu tidak bisa bermeditasi atau tercerahkan atau inner peace berjam-jam, ya cukuplah kamu berpikir, berkata, bertindak, comes from your heart gitu. Itu kan salah satu bagi mereka yang tidak bisa duduk diam segala macam. Apapun yang kamu lakukan,
comes from your heart, itu semua ibadah. Semuanya jadi ibadah. Nah gimana caranya kan gitu. Nah beberapa guru yang juga saya ikutin, itu sering menyarankan apa yang kamu antusias. Itu sebenarnya hati sedang hadir di situ. Antusias sholat gitu kan, itu anak muda misalnya itu luar biasa kan itu kan. Antusias baca Quran, ya ngerti. Antusias mengerjakan soal gitu. Jadi di dalam antusias itu terdapat di situ ibadah. Antusias menghadapi suffering gitu misalnya. Okay. Kan suffering itu kan bukan suffering itu pada saat kita tidak sadar, tapi begitu dia sudah sadar bersama Allah dalam setiap situasi, suffering itu jadi sebuah respon ibadah gitu. Saya suka bilang itu suffering itu kalau kamu sudah bisa lihat sebagai ibadah, itu sudah ahli hikmah kamu, saya bilang. Kan itu nikmat, Mas. Dalam suffering dapat hikmah. Suffering itu tidak lagi menderita. Aku mau tanya satu. Baca Quran, Allah bilang Quran itu hudan, petunjuk. Petunjuk. Lalu orang itu membaca Quran, tapi nggak tahu apa yang dibaca. Ibadah bukan itu? Nah iya kan, kalau dia nggak dapat petunjuk, padahal imamnya bilang, petunjuk. ini petunjuk. Iya. Dia baca Quran nggak dapat petunjuk. Itu ibadah bukan? Al-Quran itu kan Allah yang berbicara. Membaca Al-Quran berarti kan mengikuti bacaan Allah kan. Allah berbicara. Nah kalau dia tidak dapat kan, dia jadi tidak ibadah. Maksudnya kan banyak tuh orang yang ngejar khatam kan. Betul. Membaca tapi nggak dapat petunjuk. Betul. Jadi saya menangkap Mas Sony ingin menekankan bahwa dapat petunjuknya itu loh ibadahnya. Tapi kan tadi saya lagi bicara tentang bagaimana kita ngecek entusiasme. Iya. Ketika karena di bekerja itu kan tantangan berat, masalah banyak. Tapi dia tetap antusias. Oh Tuhan kasih petunjuk apa ya nanti dalam kesulitan. Itu kan asik gitu loh. Ya. Kayak Mike Petang apa ya, kayak Indiana Jones gitu loh. Ini ya keseruan apa lagi sih? Dan ini mepet-mepet tepi jurang gitu. Ya. Tapi karena sering dia mendapatkan petunjuk dan dia tetap rendah hati gitu. Itu kan jadi indah kehidupan kalau begitu. Ya. Itu yang saya pahami yang disebut kehidupan ini ibadah, sholat itu ibadah, keterhubungan itu ibadah. Nah pertanyaan kedua nih, bisakah kita ibadah tanpa sholat? Tanpa sholat Ini kita ngomong hakikat ya. Bukan Kan ritual tadi ya? dibilang kan ya ibadah tuh sholat tuh ibadah. Tapi pertanyaan di sini, bisakah kita ibadah? Kalau ibadah artinya mengikuti petunjuk Tuhan, bisakah kita ibadah tanpa terhubung gitu? Kan berarti gitu. Iya. Ya kan terhubung dulu kan. Nah, Iya, jadi nggak bisa. mungkinkah ibadah tanpa sholat? Nggak mungkin. Nah, ya udah. Ya. Berarti sholat itu ya Iya. membuat kita bisa ibadah gitu. Betul. Tanpa Kuncinya sholat ya. kita nggak bisa ibadah Iya. Oke. gitu. Kan sholat itu kan menghasilkan ketundukan kepatuhan kan. Jadi ketundukan kepatuhan hanya terjadi ketika kita terhubung dan diberi petunjuk gitu, diberi instruksi gitu. Kita ikut dan patuh, tunduk, sujud kepada petunjuk itu. Kayak kalau di Quran dibilang jika dibacakan 23 ya. Ayat-ayat Allah. Ya, Bacakan Allah dia tunduk. sujud dan tersungkur gitu. Artinya bukan terus jatuh, tersungkur gitu, tapi dia mengikuti gitu, patuh, abiding, tunduk dan patuh gitu. Dan mungkin gini Mas Sony ya, kalau kita ngelihat dari bahasa yang umum, kenapa nomor satu yang ditanya sholatnya? Kayaknya yang ditanya hubungannya dulu kali. Iya, terhubung nggak gitu Betul. ya? Betul. Oke. Bahkan kalau lagi misalnya ngajar anak-anak nih, kan misalnya waktu itu saya ditanya sama anak-anak muda, Bang Dami gimana sih ngajar-ngajar anak muda itu filsafat kok mereka senang gitu? Ya saya nggak langsung ngajar filsafat, puyeng mereka. Caranya Pak, ya terhubung dulu. Saya dapatin bondingnya dulu. Iya. Begitu bondingnya dapat, enak masuknya. Iya. Nah bonding sebenarnya itu kan lagi-lagi cinta itu. Jadi makanya kemarin saya bilang Kang Bu, coba sekali-kali kalau ada di Al-Quran kata-kata sholat, ganti dengan keterhubungan. Iya, betul. Itu lebih kena. Oke.
Wah, udah deh ini. Jadi kalau maaf ya, kalau nggak keterhubungan dia ibadah, tapi nggak terhubung dia ibadah ke siapa gitu? Nggak nyampe. Siapa yang diikutin? Iya, ke ibadah ke siapa? Imamnya? Ya. Siapa imamnya? Koneknya kemana ya? Iya, kalau dia nggak sholat gitu. Yes. Kalau nggak ada wifi nggak connect gimana bisa download kan? Ya gitu, download. Kalau terjadi pun download sama siapa ini gitu kan? Okay. Berarti kan sumbernya lain. Oke. Bukan lain maksudnya pikirannya sendiri, ini sendiri. Oke. Makanya ada wahyu, ada rock you. Wah, mantap, keren. Thank you Mas Noni, Bang Dami. Jadi gak lama. Seru banget nih ya bicara tentang ibadah. Jadi mudah-mudahan obrolan ini sedikit menambah wawasan kita tentang ibadah, dan ibadah ternyata bukan masalah ritualnya, bukan bagaimana kita melakukannya, tetapi yang terpenting adalah hubungannya, bahwa ibadah dengan sholat tidak pernah terpisah, karena sholat di sini bukan hanya ritualnya tetapi keterhubungan, dan keterhubungan itu adalah kunci dari ibadah itu sendiri. Terima kasih.